Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat Albina TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, tak lupa doa untuk kita semua. Semoga kita semua berada dalam kondisi sehat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Albina TV, kembali lagi dengan kita dalam Ruang IPS episode ketiga. Insya Allah pada kesempatan ini Ruang IPS akan menampilkan sebuah tema yang menjadi perbincangan kita sekarang, ya, dan banyak disoroti oleh masyarakat juga sekarang. Kita selalu update informasi kita dan kita jadikan tema pembicaraan pada kesempatan ini. Tema yang akan diambil adalah tentang bagaimana kita harus dewasa dalam menyikapi konflik yang ada. Dewasa dalam menghadapi konflik. Ini tema yang menurut saya baik untuk kita cermati karena dewasa ini kita disuguhi oleh berbagai macam informasi yang tidak lepas dari konflik, gitu. Mungkin ada konflik ketika anak melaporkan orang tuanya, gitu ya. Ada konflik juga masih belum lepas kita dengan cebong dan kampretnya, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang harus kita cermati, gitu. Termasuk juga proses pemisahan kita nih, gitu kan. Ini Pancasila, ini non Pancasila, gitu kan. Yang ini NKRI, ini bukan, gitu ya. Yang ini radikal, ini tidak, gitu. Yang seperti itu terus itu mewarnai dunia informasi kita, dan kita ingin menyikapi itu dengan baik, dengan bijaksana, dan dengan dewasa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah bersama dengan kita, masih bertiga kita di Ruang IPS, ada Kang Alam dan ada Bang San Haji yang akan menemani kita, dan saya sendiri Indra Gunawan sebagai pengajar juga di SMP IT Albina yang akan mengantarkan kita nih pada pembicaraan kita 30 menit ke depan insya Allah. Baik, ini menarik sekali. Yang pertama mungkin ke Kang Alam. Kang Alam, sehat? Gimana kabarnya? Purwakarta gimana Purwakarta nih? Aman ya? Mendung. Baik, ini terkait dengan konflik nih Kang Alam nih. Menarik tadi disampaikan. Dunia kita ya diwarnai dengan itu ya sampai sekarang ini. Ingin tahu nih Kang Alam nih secara tinjauan teori dari konflik ini sendiri seperti apa Kang Alam nih, mungkin juga mewakili nih permintaan dari para pelajar mungkin nih secara teoritis konflik itu seperti apa sih Kang Alam? Silakan Kang Alam, mungkin lebih dikaji lagi. Baik, terima kasih Kang Indra, pertanyaannya menarik ya. Baik sahabat Albina TV dimanapun berada, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Baik, tadi pertanyaan yang menarik ya dari Kang Indra, sebetulnya konflik itu apa sih gitu ya secara tinjauan teoritis. Baik, pertama saya ingin sampaikan bahwa konflik itu muncul Kang Indra karena di situ ada yang namanya keresahan. Jadi setiap manusia itu pada dasarnya Allah karuniai rasa resah, rasa gelisah. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa rasa resah, rasa gelisah itu adalah sesuatu yang sifatnya normal. Bahkan resah, gelisah dalam kadar tertentu itu sebetulnya baik dalam kehidupan. Malah ketika rasa resah itu tidak muncul di kita, Kang Indra, bahkan itu bisa jadi kita nih, bisa jadi jiwa kita ada masalah gitu kan. Misal Kang Indra gitu ya, ketika Kang Indra, saudara keluarga Kang Indra misalkan berpergian gitu kan, jauh gitu kan, biasanya ketika keluarga kita berpergian jauh gitu kan, kita ini ada keresahan ya kan, ini khawatir di perjalanan ada seperti apa gitu kan. Nah artinya itu kan bagus, artinya itu bagus ketika keresahan itu kita manage dengan baik seperti itu. Nah resah itu muncul karena ada kondisi di mana antara apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi, itu kan. Nah, ketika suatu pihak itu resah
kemudian pihak lain juga mengalami hal yang sama, keresahan, ketika ini saling bertemu Kak Indra, maka ini ketika tidak disikapi dengan baik, maka bisa memicu yang namanya konflik, seperti itu. Baik, secara tinjauan teoritis, masih boleh saya sampaikan ya Indra ya? Masih boleh ya? Baik. Baik, secara tinjauan teoritis, konflik itu kan berasal dari bahasa Latin, configere gitu kan, yang artinya adalah saling memukul gitu kan. Dimana secara tinjauan sosiologis yang disebut dengan konflik itu adalah proses sosial di mana melibatkan dua pihak atau lebih, ya kan, di mana bisa itu individu atau kelompok, di mana satu sama lain itu saling mengalahkan atau bisa sampai saling menghancurkan, seperti itu. Artinya itu konflik adalah seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa kita itu saling menghancurkan, gitu kan? Kenapa kemudian kita tuh harus saling mengalahkan, gitu kan? Kalau Lawang itu lebih spesifik lagi menyebutkan bahwa konflik itu adalah suatu tindakan, usaha yang dilakukan oleh seseorang di mana ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya itu bisa berkaitan dengan mendapatkan suatu nilai, mendapatkan suatu status ataupun suatu kedudukan, seperti itu. Sampai akhirnya melemahkan orang lain. Selain ingin mendapatkan tujuan itu, juga punya tujuan yang lain. Tadi mengalahkan atau menghancurkan pihak lawan. Kenapa? Karena tujuan itu sifatnya langka, Kang Indra. Tujuan itu sifatnya terbatas. Sedangkan pihak-pihak yang ingin mendapatkan tujuan tersebut jumlahnya tidak terbatas. Seperti itu. Sehingga terjadilah yang namanya konflik. Walaupun saya membacanya beda juga, Kang Indra. Saya bacanya, kalau kata Lawang mungkin, jangan semua masalah dijadiin konflik gitu loh Kang Indra. Ya, jangan setiap masalah kemudian dijadikan sebagai konflik. Kita cukuplah berkonflik itu untuk hal-hal yang sifatnya tertentu aja, ya kan? Artinya untuk masalah-masalah tertentu ya lebih baik diselesaikan dengan baik saja, seperti itu. Baik, selanjutnya kalau bicara terkait dengan konflik, dalam suatu keterangan pula disebutkan bahwa manusia ini dikatakan sebagai makhluk yang sangat egois, makhluk egois. Di mana makhluk egois ini adalah makhluk yang mementingkan dirinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan orang lain. Atau kita sering kenal sebagai homo homini lupus. Atau bisa juga disebut sebagai manusia itu adalah serigala untuk manusia yang lainnya. Seperti itu. Artinya setiap manusia ingin supaya apa yang menjadi keinginannya itu bisa tercapai. Dan semua manusia seperti itu. Sehingga apapun akan dia lakukan supaya apa yang menjadi keinginannya itu bisa tercapai. Seperti itu. Itu dulu mungkin Kang Indra berkaitan dengan apa sih yang disebut dengan konflik, seperti itu. Cuman kalau kita lihat nih Kang Alam, mungkin masyarakat juga di rumah melihat itu juga. Sekarang ada laporan-laporan dan lain halnya ini terkait dengan SARA, Kang Alam. Gitu kan. Nah, apakah ini juga menjadi bagian dari bentuk-bentuk dari konflik itu sendiri, Kang Alam? Mungkin perlu penjelasan khusus nih. Baik, mohon maaf ya tadi saya ambil hanya 3 ya Kang Indra ya. Mungkin ini juga yang paling utama mungkin ya berkaitan dengan bentuknya itu adalah konflik SARA. Saya ingin sampaikan bahwa Indonesia ini adalah negara yang mempunyai keanekaragaman yang sangat besar Kang Indra ya. Termasuk juga dalam masalah SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan itu bisa dijadikan sebagai sebuah potensi sebetulnya. Jadi keanekaragaman itu adalah suatu potensi sebetulnya. Ketika tadi kita dewasa dalam menghadapi perbedaan itu sendiri. Tetapi di sisi yang lain saya ingin sampaikan berkaitan dengan SARA ini adalah ranah yang sangat sensitif Kang Indra. Sehingga kita ini sebagai masyarakat harus senantiasa menjaga baik itu lisan kita, ya kan? Perkataan kita ataupun perbuatan kita jika berurusan dengan SARA tadi, ya kan? Harus sangat hati-hati. Artinya kalau saya ibaratkan seperti kita ini bermain api di atas tumpukan jerami gitu kan. Artinya ini
salah sedikit ini bisa mengakibatkan kebakaran yang besar gitu kan. Dan ketika sudah kemudian tersakiti gitu ya, sehingga ini bisa mengakibatkan dampak yang sangat besar. Tadi yang Kang Indra sampaikan, yaitu bisa jadi perpecahan dan lain sebagainya. Seperti itu. Artinya untuk membenahinya lagi itu Kang Indra, itu bukan menjadi perkara yang mudah seperti itu. Jadi berkaitan dengan SARA ini adalah sebetulnya kita, Allah karuniakan keanekaragaman, sebetulnya untuk kita ini saling berinteraksi, ya kan? Saling bekerja sama. Misalkan saudara-saudara kita di Papua gitu ya, mereka punya kelebihannya sendiri gitu kan. Kita yang di Jawa punya kelebihannya sendiri, ya kan? Artinya dengan SARA tadi sebetulnya ini adalah bentuk kasih sayang Allah supaya kita itu bisa saling mengenal dan saling bekerja sama dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Gitu Kang Indra mungkin. Menarik sekali nih informasinya bahwa hakikatnya mungkin seperti itu ya, konflik itu bisa mungkin nanti kita perdalam lagi mungkin pertanyaannya. Baik, ke Bang Son Haji nih Bang Son. Citarumnya udah mulai surut nih Bang Son nih. Alhamdulillah ya. Baik, Bang Son Haji nih tadi ada penjelasan dari Kang Alam nih terkait dengan konflik gitu. Nah saya coba melihat dari sisi masih seputar sosiologi mungkin Bang Son. Ada istilah interaksi sosial yang selalu dibicarakan dalam ilmu itu gitu kan. Nah ini kenapa interaksi ini kok bisa salah satunya gitu bisa memunculkan konflik Bang Son? Pengen dengar kita penjelasan lebih teorinya mungkin dari Bang Son Haji. Kami persilakan. Baik, terima kasih Kang Indra, pemirsa, sahabat Albina TV dan penikmat ruang sosial yang kami muliakan dan kami hormati. Bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam ruang sosial. Semoga ruang sosial ini memberikan selalu manfaat dan wawasan yang luas kepada para pemirsa dan penikmat ruang sosial. Dan tentunya manfaatnya kembali kepada diri kita sekalian. Bersesuaian dengan pertanyaan dari Kang Indra tadi ya, bagaimana interaksi sosial itu bisa menghasilkan konflik. Nah, ini yang harus kita telusuri dulu dari teorinya, bahwa di dalam interaksi sosial itu sendiri. Jadi kita runut dulu, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok tanda kutip yang saling mempengaruhi. Nah ini ada tanda kutip saling mempengaruhi ini. Nanti pengaruhnya ada pengaruh yang positif, pengaruh yang negatif. Maka pada akhirnya interaksi sosial ini memberikan bentuk-bentuk dan warna-warna tersendiri. Di antaranya bentuk-bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif dan bersifat disosiatif. Nah ini ke sana arahnya. Jadi bagaimana tadi interaksi sosial itu bisa menghasilkan konflik? Karena ternyata di dalam interaksi sosial yang saling mempengaruhi itu ada bentuk-bentuknya. Bentuk pertama tadi interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Nah yang asosiatif bentuknya seperti apa? Yang asosiatif bentuknya adalah seperti kerjasama. Tentu di dalam kerjasama seperti kita hari ini di ruangan ini pada saat ini, kita bekerja sama, kita saling dukung, saling bantu. Ini namanya kerjasama. Tidak ada satu sama lain ingin menjatuhkan atau berkonflik. Nah, ini namanya kerjasama. Dan yang kedua adalah akomodasi. Nah, akomodasi ini lebih kepada, kalau saya artikan ini adalah sikap mengalah ya. Karena dengan mengalah tentu orang lain merasa dihargai dan dia merasa juga terhormat. Karena tidak terjadi gesekan atau konflik di antara mereka. Dan yang ketiga adalah adanya asimilasi ya. Pembauran dua kebudayaan atau dua versi yang berbeda. Tetapi karena saling tadi berakomodasi maka menimbulkan suatu sisi tersendiri dari pembauran itu sendiri. Dan ada lagi yang lainnya yaitu akulturasi ya. Akulturasi. Bahwa datangnya kebudayaan yang baru tanpa merusak kebudayaan yang lama, tetapi diterima oleh kebudayaan yang sudah ada. Nah ini namanya asosiatif. Semuanya saling dukung pada akhirnya. Ini yang disebut dengan interaksi asosiatif.
Nah, yang sebaliknya yang perlu juga masyarakat dan pemirsa justru kita harus pahami di sini untuk meminimalisir terjadinya suatu konflik ya, dan pertentangan di kalangan masyarakat kita, yaitu yang sebaliknya adalah interaksi disosiatif, yaitu interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Nah, bentuk-bentuknya yaitu diantaranya adalah kompetisi. Nah, di dalam kompetisi perlu kita pahami ya, tentu satu sama lain ingin mengalahkan. Tadi sampaikan oleh Kang Alam ini ada homo homini lupus segala ya. Ada manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Ya, di dalam suatu kompetisi mau tidak mau harus ada yang menjadi pemenang. Maka mereka akan saling mengalahkan satu sama lain. Yang kedua adalah bentuk daripada disosiatif ini adalah kontrapensi. Nah, kontrapensi ini adalah suatu kenyataan di dalam diri seseorang bahwa dia itu sebenarnya ada di dalam grupnya, ada di in grupnya ada, tapi hatinya tidak di situ. Dia ada di kelompok itu, tapi dia senantiasa memisahkan diri dari kelompok itu. Jadi lama-kelamaan ini bisa membahayakan kelompok sebenarnya. Karena ada sikap di mana dia tidak mau menerima secara utuh apa yang menjadi kesepakatan daripada kelompok itu. Tetapi sekali lagi kembali apa yang disampaikan oleh Kang Alam tadi ya, ada bahwa manusia itu memiliki sifat keluh kesah gelisah ya. Sehingga dengan kegelisahannya dia memisahkan diri. Seperti itu. Dan yang ketiga justru ini yang paling fatal, yaitu suatu konflik ya. Nah, konflik ini adalah suatu sikap di mana perbedaan yang sangat mencolok yang menimbulkan satu pertentangan satu dengan lainnya yang ditampakkan dalam bentuk yang nyata. Nah, dari teori-teori ini maka kita masyarakat perlu memahami, berarti harus kita itu memperbesar bentuk-bentuk asosiatif. Dan disosiatifnya sebisa dan sedapat mungkin untuk diminimalisir, makanya dikurangi ya. Jadi supaya masyarakat ini memahami ini asosiatif, ini disosiatif, maka tentunya kita selaku manusia ya diberi oleh Allah akal yang sehat, mana memilih yang baik, mana yang memilih yang kurang baik. Saya kira itu sementara. Baik. Ini gamblang sekali ya dirunut dari sisi interaksi sosial. Ya, sampai ketemulah bahwa bagian konflik ini masuk ke dalam bagian dari disosiatif tadi. Baik, Kang Alam nih, lanjut lagi Kang Alam terkait dengan masih konflik Kang Alam ya nih. Tadi disampaikan secara makna mungkin dari konflik itu sendiri. Untuk supaya lebih dalam nih kita Kang Alam nih, bentuk dan akibatnya nih dari konflik ini bisa seperti apa aja nih Kang Alam nih, supaya kita bisa mengantisipasi nih kalau akibatnya kita sudah tahu. Berarti kita nanti bisa tahu nih ini akar konflik yang akan berakibat yang seperti ini gitu. Silahkan Kang Alam nih. Baik, bentuk dan akibat mungkin. Masya Allah pertanyaannya nih. Baik, tadi ya berkaitan dengan konflik, pada dasarnya para ahli itu sepakat Kang Indra bahwa yang namanya konflik itu bisa berakibat baik dan juga bisa berakibat tidak baik, seperti itu. Baik tidak baik ini ya tergantung dari tingkat kedewasaan kita ya dalam menghadapi yang namanya konflik. Nanti saya juga ingin sampaikan lah mungkin rumus kecil lah Kang Indra ya, supaya kita ini menjadi seperti dengan tema nih apa? Dewasa ya, ketika kita menghadapi yang namanya konflik. Baik, misalkan tadi bicara terkait dengan dampak dulu Kang Indra ya. Misalkan dampak negatif tadi sesuai dengan definisinya tadi saling menghancurkan gitu kan? Atau saling mengalahkan, sebetulnya kan itu kurang baik Kang Indra ya. Artinya kan ada pihak yang dikalahkan, ada pihak yang kemudian dihancurkan. Itu tentu menjadi suatu hal yang kurang baik dari terjadinya yang namanya konflik seperti itu. Selain itu Kang Indra, misalkan dengan adanya konflik, kita berkonflik dengan pihak lain, itu biasanya muncul yang namanya rasa buruk sangka, suuzon, ya kan? Jadi setiap apa yang dilakukan oleh lawan kita, lawan konflik kita itu, biasanya kita kemudian timbul rasa curiga Kang Indra, ya. Dimana setelah kita curiga, biasanya kita akan coba mengorek-ngorek gitu kan, mengorek-ngorek berkaitan dengan kesalahan dari lawan kita itu seperti apa.
Sehingga konfliknya semakin melebar gitu kan. Yang awalnya permasalahannya hanya dalam satu masalah gitu kan. Tapi karena kita punya rasa curiga, kemudian kita ngorek-ngorek pribadi orang. Tentu yang namanya manusia pasti punya kesalahan gitu kan. Sehingga bisa jadi konfliknya semakin melebar. Setelah dikorek-korek, kemudian dia akan informasikan, ya kan? Dia akan informasikan ke khalayak banyak gitu kan. Kalau bahasanya mungkin apa? Ini ustadznya gibah gitu ya. Nah, gibah seperti itu kan. Nah, artinya memang dari konflik yang satu menjadi konflik yang lebih besar. Itu adalah dampak negatif dari yang namanya konflik. Bisa jadi mungkin juga kalau tidak terkendali Kang Indra, ini bisa juga adanya kerusakan barang, kerusakan harta, atau bahkan bisa terjadi yang namanya kehilangan nyawa seperti itu. Perpecahan juga dan lain sebagainya. Itu adalah dampak-dampak negatifnya Kang Indra. Tetapi di sisi yang lain sebetulnya dengan adanya konflik juga ada dampak positifnya Kang Indra. Apa? Misalkan ketika kita kemudian bekerja sama dalam satu tim untuk menghadapi suatu masalah gitu kan, maka tingkat solidaritas kelompok, internal kelompok, itu pasti akan lebih kuat dibandingkan ketika kita tidak punya masalah. Seperti itu kan? Ibaratnya ada musuh bersama. Ibaratnya mungkin ada musuh bersama. Sehingga kita punya tujuan yang sama. Walaupun tadi katanya kita punya kepentingan yang beda-beda, tetapi ketika kita punya masalah yang sama, kemudian kita bisa bergabung dalam kelompok yang sama. Seperti itu. Kemudian Kang Indra menarik juga nih. Sebetulnya ketika kita terlibat dalam suatu konflik Kang Indra, itu bisa dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi. Ya. Saya pengalaman Kang Indra ya, jadi ketika saya tidak punya konflik dengan orang tersebut gitu ya, saya nggak ada komunikasi sama orang tersebut. Tetapi ketika saya punya konflik gitu kan, malah kita komunikasi terus Kang Indra, ya kan? Tapi tergantung kan isi komunikasinya apa. Nah, isi komunikasinya ini tergantung dari tingkat kedewasaan kita, gitu kan? Tergantung dari tingkat kedewasaan kita. Artinya dengan konflik sebetulnya itu bisa dijadikan sebagai media untuk kita bersilaturahmi, ya kan? Untuk kita berkomunikasi dengan pihak yang lain. Maka saya ingin kasih tadi Kang Indra rumusnya nih. Rumusnya supaya kita itu bisa dewasa dalam menghadapi konflik. Apa? Rumusnya adalah KPM. Apa Kang Indra? KPM. Rumusnya itu KPM. Bukan kredit perumahan, bukan. KPM di sini adalah yang pertama, kita itu harus kenali siapa orang yang sedang kita hadapi. Jadi kita tuh sebetulnya semakin kita kenal Kang Indra ya, maka kita masuk ke tahapan yang kedua, M. Maka kita akan memahami. Ya. Jadi setelah kita kenal, maka kita akan memahami orang tersebut. Gitu kan? Saya ingat Kang Indra waktu dulu saya kuliah Kang Indra. Jadi saya itu ada dalam satu kosan ya. Mungkin yang satu kosan dengan saya tahu kan. Jadi ada dulu tuh junior saya Kang Indra. Kalau saya tanya gitu kan, saya selalu dikacangin gitu Kang Indra. Sekali saya dikacangin gitu kan. Dan berkali-kali gitu kan. Sampai di situ saya kemudian, oh saya paham. Memang ini karakternya seperti itu. Artinya dia itu ketika dalam situasi tidak mood untuk ditanya, ya dia nggak akan jawab gitu kan. Mungkin sama Kang Indra juga gitu mungkin. Kang Indra juga sama mungkin. Tapi sekarang udah enggak ya. Nah, gini Kang Indra, ketika kita sudah kenali, kemudian kita sudah memahami, maka tadi K, kenali, kedua pahami, maka kita masuk yang ketiga M, apa tuh? Maafin. Maafin aja udah. Jadi nggak usah kita baper gitu Kang Indra. Wah, saya senior gitu kan. Junior masa ditanya nggak jawab, saya usir gitu. Enggak ya. Jadi saya juga santai aja Kang Indra. Jadi jangan dibawa perasaan gitu. Jadi KPM. Jangan baperan ya. Kenali, pahami dan maafkan. Seperti itu. Itu berkaitan dengan dampak. Baik positif ataupun negatifnya. Jadi ahli sosiologi pun sama Kang Indra. Sebetulnya bicara tentang konflik sosial itu ya sepakat bahwa dengan konflik itu bisa ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Baik, kemudian berkaitan dengan bentuk Kang Indra ya. Baik, berkaitan dengan bentuk, sebetulnya segala macam bisa jadi masalah ya. Segala sesuatu
dalam kehidupan sosial itu sebetulnya bisa menjadi suatu persoalan gitu kan. Mungkin saya ambil beberapa aja Kang Indra ya. Yang pertama adalah misalkan yang sering terjadi sama kita lah, konflik pribadi gitu ya. Apa sih konflik pribadi? Konflik yang melibatkan lebih dari satu individu. Bisa individu dengan individu yang lain, ataupun individu dengan kelompok. Nah biasanya konflik pribadi itu muncul ketika kita itu mulai berkenalan ya, atau mulai berinteraksi. Jadi tadi kata Bang Son ya, interaksi sebetulnya ketika kita sudah mulai berinteraksi, maka di situ pun potensi kita untuk konflik itu sudah muncul Kang Indra. Bahkan semakin sering kita berinteraksi, maka semakin besar potensi untuk konfliknya. Mungkin Kang Indra gitu kan, yang paling sering kan berinteraksi dengan istri gitu Kang Indra ya. Mungkin sama Kang Indra ya, nggak mungkin kan, nggak pernah bermasalah dengan istri ya. Coba terakhir bermasalah kapan? Jangan-jangan kan, gitu Kang Indra ya. Kita semakin lama pasti tuh semakin besar kita potensi kita untuk mengalami yang namanya suatu konflik. Justru dengan yang paling dekat gitu ya. Justru dengan yang paling dekat. Seperti itu. Mungkin nanti tinjauan syar'inya nanti oleh Bang Son ya berkaitan dengan itu. Itu yang pertama, konflik pribadi. Yang kedua, saya juga ingin bicara terkait dengan konflik politik. Ya, ini supaya kita sebagai masyarakat kan, kita sebagai masyarakat ini dewasa lah. Pertama saya ingin sampaikan bahwa undang-undang kita itu ngatur bahwa memang untuk menduduki jabatan publik itu harus lewat kontestasi, ya kan? Disebut dengan pemilu, gitu kan? Artinya memang di situ adalah wadah kita kemudian bertarung. Wadah kemudian kita tuh berkonflik. Maka tadi Kang Indra bilang ada istilahnya apa? Cebong kampret gitu ya. Sekarang itu sebetulnya waktunya kita bukan untuk lagi berkonflik, tapi waktunya untuk berkolaborasi. Karena pihak yang berkontestasi itu pada dasarnya punya tujuan yang sama. Ya, apa tujuannya? Memajukan daerah yang menjadi tempat pilihannya, menjadi tempat yang ia pimpin, ya kan? Artinya memang waktunya kita itu berkolaborasi. Udah, nggak ada waktunya. Ada nggak ruang kita kemudian untuk berbeda pendapat? Ada. Di mana? Di DPR, di DPRD. Nah itu boleh, ya kan? Jadi silakan untuk bertarung di DPR, di DPRD itu nggak ada masalah, ya kan? Karena memang wadahnya di situ, diwadahi di situ. Seperti itu Kang Indra. Yang terakhir mungkin bentuk konflik yang terakhir adalah konflik antar kelompok, ya, antar kelompok, antar golongan. Saya ingin sampaikan bahwa antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, gitu kan, bisa jadi dia punya tujuan yang berbeda. Saya misalkan contoh antara kelompok pekerja, ya, kelompok pekerja dengan kelompok pengusaha. Dia kan punya tujuan yang beda Kak Indra. Pekerja ingin supaya penghasilannya besar, gitu kan? Sedangkan pengusaha ingin supaya beban tenaga kerja itu minim, gitu kan? Nah, sehingga di situ bisa memunculkan yang namanya konflik. Itu mungkin Kak Indra lah. Baik, sebetulnya masih banyak nih. Ini 3 ya berarti ya. 3 contoh cukup. dulu mungkin, tapi secara bentuk mungkin lebih banyak lagi gitu ya, tapi waktu yang terbatas nih. Menarik tadi pemirsa semua, ada KPM nih yang disampaikan oleh Kang Alam nih, perlu kita menjadi bagian untuk kita cermati gitu. Kenali, pahami, dan maafkan ya. Sederhana tetapi memang dalam pelaksanaannya cukup berat juga ya untuk kita bisa laksanakan itu. Baik, ini kembali ke Bang Son Haji nih, kaitan dengan tadi disampaikan nih sedikit tentang dampak gitu Bang Son. Nah, kalau kita berbicara tentang dari sisi mengantisipasi dampak itu, tadi disampaikan ada kata akomodasi gitu. Saya kira ini bisa menjadi kunci nih Kang Alam, selain KPM tadi. Ya, ini akomodasi nih, mungkin cara kajian teoritisnya nih Bang Son. Akomodasi itu apa saja mungkin, dan saya kira ini merupakan bagian dari solusi ya untuk tadi disampaikan bagaimana konflik itu bisa kita minimalisir gitu. Silakan Bang Son. Ya, terima kasih pemirsa Albina TV yang kami hormati.
Sesuai pertanyaannya yaitu akomodasi ya. Bagaimana akomodasi ini kita uraikan untuk meminimalisir terjadinya konflik ya. Memang sekali lagi konflik itu pasti terjadi selama manusia itu hidup, selama manusia itu berinteraksi, apalagi tadi disampaikan konflik itu yang paling dekat itu di siapa? Dengan orang yang paling sering kita interaksi ya. Nah, dalam hal ini akomodasi tadi saya maknai sebagai bentuk mengalah ya. Maka tadi ada kalimat memaafkan, ini kan sebenarnya mengalah. Maka dalam hal ini akomodasi ini diuraikan kembali menjadi suatu bentuk-bentuk bagaimana supaya konflik ini tidak meruncing, bahkan meluas. Di antaranya yaitu perlu adanya konsolidasi. Konsolidasi ini adalah mempertemukan dua kelompok-kelompok yang bertikai, yang berkonflik ini, ya untuk dicari akar masalahnya di mana. Biasanya tadi karena orang itu kan tidak kenal, tidak paham ya, ini jadi populer KPM ini, ya. Tidak kenal, tidak paham, akhirnya mereka ini berkonflik. Ya, memang dalam suatu istilah disebutkan an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia adalah musuh dari apa yang dia tidak ketahuinya. Ketika dia tidak mengetahui ya potensi konflik itu ada gitu. Maka dengan adanya konsolidasi saling bertemu dua kelompok yang memiliki tujuan dan kepentingannya sendiri-sendiri untuk dicarikan jalan tengahnya. Kemudian juga meningkat daripada konsolidasi ini yaitu kepada rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini lebih mengarah kepada pendekatan penyatuan dua pemahaman yang tadinya berbeda, lebih mengarah kepada satu pemahaman yang harus disepakati. Maka penyatuan. Maka di situ ada rekonsiliasi. Masing-masing pihak harus memaafkan. Masing-masing pihak harus menurunkan tensinya. Masing-masing pihak harus memberikan penawaran yang agak logis bagi pihak yang lain sehingga bisa diterima. Nah, ini ada di rekonsiliasi. Nah, apabila itu semua masih juga tidak bisa terpecahkan, maka ada sarana lain yaitu mediasi. Mediasi ini adalah ya satu cara di mana harus ada pihak ketiga yang memang bisa menengahi. Biasanya pihak mediator ini adalah orang yang dianggap lebih tinggi. Seperti biasanya dalam kasus konflik tadi rumah tangga ya, karena tadi bicara rumah tangga, ya, dicarilah siapa ini. Biasanya kakak ipar yang dianggap paling tua supaya jadi penasehat bagi dua insan yang sedang berkonflik ini ya. Atau di dalam skup negara ini ada kelompok ormas-ormas yang berkonflik. Nah, yang menjadi mediasi adalah lembaga-lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan bisa jadi Mahkamah Agung. Nah, ini adalah mediasi. Ada lagi mediasi dalam tingkat internasional, itu disebut dengan arbitrasi. Yaitu biasanya dalam arbitrasi ini karena memang dalam menyelesaikan suatu masalah itu didatangkan suatu jasa penengah. Itu namanya arbitrasi. Seperti dulu konflik antara dalam agresi militer Belanda 1, 2, sampai 3 itu kan ada arbitrasi di mana di situ dibentuklah UNCI ya, United Nations Commission for Indonesia. Nah, KTN ya, KTN itu. Nah, ini yang disebut dengan arbitrasi. Pada intinya semua masalah itu bisa diselesaikan dan bisa diminimalisir. Asal kembali tadi sebenarnya kembali kepada bahwa ada istilah social maturity ya, kedewasaan tadi. Masing-masing kita harus dewasa di dalam mensikapi suatu masalah. Ketika masing-masing tadi membawa egonya sendiri-sendiri dan memaksakan, maka konflik ini tidak akan selesai. Namun tentunya kita sebagai manusia ingin semuanya apa yang menjadi permasalahan kita ada solusi ya, ada solusi dan permasalahannya bisa menenangkan dan mendapatkan keadilan bagi seluruh komponen-komponen yang berkonflik tadi. Betul, berarti arbitrasi itu berarti penengahnya menentukan begitu ya? Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh penengah ini harus diikuti oleh semuanya, mungkin seperti itu Bang Sanadi ya? Ya, kalau yang sebelumnya apa tadi?
ya mediasi. mediasi. Nah, kalau mediasi berarti hanya menengahi saja, menengahi aja, berarti memberikan masukan aja mungkin ya seperti itu ya. Iya. Kalau arbitrasi lebih ke apa yang dikatakan oleh pihak ketiga itu yang harus diikuti oleh semuanya, kayaknya seperti itu ya. Betul. Iya. Hanya sebelumnya mengakomodir dulu apa yang menjadi keinginan dari pihak-pihak yang berkonflik. Betul. Baik, menarik nih. Ada solusi-solusi. Ternyata setiap konflik ada cara pemecahannya masing-masing tadi disampaikan gitu, mengurangi tuntutan ketika mungkin konfliknya tidak begitu besar gitu ya. Tapi mungkin kalau sudah sekarang kaitannya dengan tuntut menuntut gitu ya, mungkin itu sudah larinya nanti istilahnya tadi disampaikan arbitrasi tadi ya. Atau mungkin ada istilah yang lain mungkin bangsanya adjudikasi ya. Ya, bisa. Adjudikasi ini lebih menguatkan lebih lagi. menguatkan lagi itu lebih Karena ke ini pengadilan hukum, gitu ya. ya. Hukum, pengadilan. Apabila memang sudah putusan pengadilan, maka ya pihak-pihak yang berkonflik harus tunduk dengan putusan tersebut. Betul. Hanya tadi tidak saya sampaikan tidak usah bicara hukum dulu. Namun begini saya tambahkan, Bang Indra ya, Kang Indra, itu di dalam Al-Quran itu, sebagaimana tadi yang saya sampaikan tentang social maturity ya, itu di dalam surat Al-Furqan ayat 63 itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna fil ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman adalah orang yang bijaksana gitu, katakanlah secara bahasa sosialnya orang bijaksana, orang yang selalu menjalani kehidupannya itu dengan tenang. Ketika mereka diajak berbicara hal-hal yang tidak logis, tidak prinsip, kemudian mereka diajak untuk diprovokasi gitu ya, maka mereka mengatakan salama, tinggalkan aja. Karena ini nggak prinsip gitu, nggak penting. Apalagi setelah mereka diprovokasi, ternyata provokasinya mengarah suatu kepentingan yang tidak menguntungkan banyak pihak. Ya lebih baik tinggalkan saja. Ini saya kira salah satu bentuk daripada kedewasaan social maturity gitu ya. Baik. Menarik nih. Tadi disampaikan ini banyak bahasa baru ya, mungkin terlahir dari perbincangan kita ya. Menarik tadi disampaikan oleh Kang Alam dan juga Bang Son Haji ya terkait dengan konflik ini. Artinya dewasa itu memang sebuah kunci gitu kan untuk menghadapi segala macam masalah termasuk konflik yang ada. Termasuk juga mungkin kita mengurangi pengkelas-kelasan nih, pembeda-bedaan gitu ya dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan bernegara gitu ya. Ya kita melihat dulu ketika Belanda berhasil menguasai kita gitu kan dengan politiknya, dengan adu domba, dengan divide et impera gitu, dengan membagi kita gitu, membentrokkan antar kita. Saya kira akan sangat luar biasa menciptakan konflik hal seperti itu. Jadi mungkin peran semua pihak ya kita tadi disampaikan ada akomodasi yang betul-betul menjadi kunci juga gitu kan. Ya supaya kedepannya kita mengurangi aja tuntutan, mengurangi segala sesuatunya supaya konflik kita bisa minimalisir ya, tujuan kita junjung bersama ya untuk negara mungkin ya lebih negara kita lihat supaya lebih maju, lebih hebat dan lebih kuat lagi gitu. Baik, ini luar biasa perbincangan kita tapi waktu tidak memungkinkan untuk kita lanjut kembali. Ya, jadi untuk episode ketiga ini kita cukupkan ya. Semoga apa yang disampaikan mendapat banyak perhatian dari sahabat Albina TV semuanya dan bisa mengambil banyak ilmu dan manfaat dari perbincangan kita pada kesempatan ini. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada kru yang bertugas di sini ya dan juga pemirsa di rumah. Kita kembali lagi, kita ketemu lagi nanti dalam ruang IPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.